Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada bab yang terakhir. Fayambaghi ayyutlabu li syahsin ayya'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam, dan seyugyanya, sepantasnya gitu loh, selayaknya bagi setiap orang yang beriman itu mengetahui tentang putra putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepantasnya begitu. Kalau nggak mau ngomong wajib, nggak diomong sepantasnya atau seyugyanya. Kita ini tahu tentang nama-nama putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nama istri-istrinya Rasulullah, tahu nama silsilahnya Rasulullah ke atas. Ini seyogyanya begitu. Iddatan wa tartiban fil wiladah li'annahu yanbaghi li syahsin ay ya'rifa sadatil ummah. Mengetahui baik jumlah anaknya Nabi maupun urutan-urutan dalam kelahirannya, karena selayaknya bagi seorang yang mengetahui atau mengenal lebih dekat kepada pemimpin-pemimpinnya umat. Artinya mereka adalah sadatul umat, pemimpin-pemimpinnya umat. Maka seyogyanya kita tahu. Kalau mau diukur pakai kemuliaan, kalau kemarin kita bicara yang termulia di antara orang setelah Nabi adalah para sahabat. Ini diukur dari di luar keluarganya Nabi, gitu loh. Beda kalau diukur di dalam keluarganya Nabi. Kata Imam Malik, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan darah dagingnya Nabi. Ini kalau kita bicara kemuliaan, maka kemuliaan di luar keluarga Nabi diukur daripada sahabat-sahabatnya, maka ya sebagaimana yang kemarin kita bicarakan. Jadi kalau diukur dari keluarganya Rasulullah, maka darah dagingnya Rasul adalah orang-orang yang termulia di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ay auladu sab'atun, putra putrinya Rasulullah
itu jumlahnya ada 7. Salah satu dzukurun wa arba'atun unasun. Yang 3 itu adalah laki-laki, yang 4 adalah perempuan. Jadi Nabi punya 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Ala sahih, atas pendapat yang sahih. Berarti ada perbedaan pendapat. Ada yang ngomong 8, ada yang ngomong 9. Ini beda-beda pendapat. Tapi yang paling sahih artinya yang disepakati oleh banyak ulama jumlahnya 7. Wa huwa qaulu aktsari ahlun nasabi, maka jumlah itu adalah menurut sebagian besar ahli nasab. Wa qala ad-Daruqutni huwa asbat, dan pendapat dari Imam Daruqutni rahimahullah bahwa jumlah itu adalah yang paling tepat. Jumlah itu adalah yang paling bisa ditetapkan. Karena kenapa kok beda-beda? Kadang namanya satu orang tapi punya banyak nama gitu loh. Nah, dianggap beberapa orang, padahal namanya satu orang. Makanya ini kadang beda-beda. Berapa putra-putri Rasul? Ada 7, ada yang mengatakan 8, 9, karena terdapat nama di dalam penyebutan-penyebutan yang dianggap itu beberapa nama atau beberapa orang. Yang pertama, putranya Rasulullah yang pertama di dalam urut-urutannya adalah Sayyiduna Qasim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam masyhuran bi Abil Qasim. Maka dengan nama Qasim ini Rasulullah dikenal dengan nama Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kenapa? Karena anak pertama beliau adalah Sayyid Qasim. Li ana awalu auladih. Makanya sampai sekarang itu menjadi nama apa? Kunniyah. Itu nama yang disebabkan atau julukan yang disebabkan dari mempunyai seorang anak. Kalau anaknya kok yang pertama Fatimah, kayak saya, disebutnya Abi Fatimah, Abi Fatim gitu. Kalau anaknya kok pertamanya Abdurrahman, ya Abi Abdurrahman gitu. Jadi ini namanya disebut nama-nama kunyah. Ini biasanya dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu. Kalau dulu di orang Arab ya selalu menggunakan itu. Kalau nggak manggil orang ya julukannya bapaknya. Kalau di Jawa gimana? Ya di Jawa panggil. Coba kalau manggil dia, mana bapaknya Fitri mana? Gitu loh, bapaknya Fitri katanya. Kenapa? Karena anak pertamanya Fitri. Tapi nggak dipanggil dengan nama anak kedua, enggak. Yang dinisbatkan ya anak yang pertama, walaupun anak itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau di kalangan kita sekarang udah nggak masyhur lagi, nggak, jarang orang pakai itu karena sudah mengikuti tradisi di tempat yang lain. Tapi kalau sekarang yang kita kenal para salafi itu ya mulai lagi tuh pakai abu-abu lagi itu. Namanya siapa? Abu Fatim, Abdurrahman. Itu namanya dia menggunakan nama kunyah gitu loh. Wa qad nasal ulama ala annahu yahrumu ala ghairihi sallallahu alaihi wasallam at-takani bidzalika. Maka ulama telah menetapkan hukum bahwa haram bagi selain Nabi
bergelar dengan gelar kunyah tersebut. Sawaun muddata hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'daha ala sahih. Dilarang atau diharamkan menggunakan nama kunyah Abul Qasim selain Nabi. Jadi umat itu dilarang pakai nama kunyah tersebut, baik itu nabinya masih hidup ataupun nabinya sudah meninggal. Jadi umpamanya kok kamu punya anak namanya Qasim, maka kamu nggak boleh dipanggil Abul Qasim walaupun anak pertama kamu Qasim. Kenapa? Itu haram. Bolehnya dipanggil apa? Ya pakai anak kedua kamu siapa gitu loh. Nah kalau nggak punya anak Habib, ya nggak usah dipanggil, salah sendiri satu doang punyanya loh. Kalau punya dua maka dipanggil anak yang kedua. Kenapa demikian? Karena pernah terjadi di zaman Rasul itu sebagai ejekan atau ledekan gitu loh. Ketika ada orang manggil Abul Qasim, Abul Qasim, Rasulullah nengok, bukan ente, pede banget sih, ini yang gue panggil. Wah itu. Maka dengan demikian dilarang yang lain menggunakan nama sebagaimana nama yang menjadi kekhususannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi julukan Abul Qasim menjadi nama kunyah yang khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak boleh lagi. Walaupun nama anak pertamanya adalah Qasim, maka boleh nama anak pertamanya Qasim boleh, tapi panggilan bapaknya nggak boleh Abul Qasim. Waqad asya Sayyidunal Qasim sab'ata asyar syahron. Di dalam beritanya, dalam riwayatnya, masa hidupnya Said Qasim itu selama 17 bulan. Jadi setahun setengah lah umurnya. Terus meninggal. Ini anak atau putra pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah putri yang bernama Sayyidah Zainab. Fahiyya ba'dal Qasim, maka beliau dilahirkan setelah Qasim fil wiladah, di dalam urut-urutan kelahiran. Jadi setelah Qasim meninggal, terus lahir lagi Sayyidah Zainab. Dan beliau Zainab ini hidup sampai dewasa, adrokatil Islam, dan dia menemukan Nabi sampai kepada berdakwah agama Islam, tabligh agama Islam, wahajarat, dan dia pun ikut hijrah. Wahya akbaru banati sallallahu alaihi wasallam ala sahih, dan beliau adalah putri yang terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pendapat yang sahih. Jadi menurut pendapatnya para ahli nasab, maka beliau adalah putri yang tertua di antara putri-putri beliau yang lainnya. Kemudian setelah Sayyidah Zainab, yang berikutnya adalah Sayyidah Ruqayyah. Kanat dzata jamalin. Beliau adalah seorang putri yang begitu cantik, yang parasnya begitu cantik. Dan hidup beliau sampai dewasa, beliau juga masuk ke dalam agama Islam, menemukan Islam, sampai pula beliau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke beliau sampai kepada meninggalnya adalah ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Badar, di dalam perang Badar. Tapi meninggalnya beliau adalah bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Walamma azabiha Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi bertakziah mendatangi Sayyidah Ruqayyah, qala alhamdulillah dufinal banatu minal mukarramat. Dia mengatakan di hadapan jenazahnya Sayyidah Zainab Ruqayyah, dikatakan segala puji bagi Allah, telah dikuburkan seorang wanita dari deretan wanita-wanita mulia. Ketika beliau melihat putrinya, beliau mengatakan ini adalah di antara deretan wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah Sayyidah Ruqayyah, ini beliau menjadi istrinya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Begitu pula dengan Sayyidah Zainab. Terus yang putri yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah. Wa sumiyat Fatimah li anna Allah ta'ala qad fattamaha wa dzurriyyataha anin nar yaumal qiyamah. Nabi memberikan Siti Fatimah itu nama Fatimah, itu dinisbatkan kepada karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan. Diambil dari mana? Fatimah, membebaskan dirinya dan putra-putri keturunannya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Disebut Fatimah karena Nabi mengkhususkan, mendapatkan berita khusus bahwa beliau dan putra-putri keturunannya semua akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Wakanat, dan adanya beliau ahabba ahlihi sallallahu alaihi wasallam adalah anggota keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah. Di antara putri-putri beliau yang lain, Siti Fatimah di antara putri yang paling dicintai, yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Wa kana idza arada safaran yakunu akhiru ahdihi biha. Apa gambarannya kok begitu dicintai itu? Gambarannya apa? Kalau Nabi mau bepergian, Nabi itu pamitan sama keluarganya, salaman, cium. Yang terakhir dipamitin Siti Fatimah gitu loh. Agar punya kenangan yang khusus ketika pergi masih teringat gitu loh. Jadi kalau mau pergi yang terakhir disalamin, dipamitin adalah Siti Fatimah. Wa idza qadima kanat awwalu ma yadkhulu 'alaiha. Tapi kalau Nabi datang dari perjalanan, yang pertama dicari Siti Fatimah. Ini nandain bahwa ada kesan khusus gitu loh, yang yang ditampilkan, yang ditampakkan oleh Nabi menunjukkan bahwa betul-betul seorang putri yang paling mendapat perhatian gitu loh maksudnya. Walaupun yang lain ya dicintai oleh Rasul, tapi ada kekhususan yang Rasul tampakkan dibandingkan yang lainnya. Walam yakun lahu akibun illa minha fantashara nasluhu minha min jihati as-sibtaini
Al-Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma. Dan hal itu disebabkan karena Nabi tidak mempunyai lagi cucu-cucu yang lain kecuali dari Fatimah. Di perhatiannya khusus karena akan meneruskan garis keturunannya terus sampai kepada akhir zaman. Lah, putra yang lain, putri-putri beliau ada punya anak tapi tidak sampai kepada punya dzurriyyah yang banyak. Berbeda dengan Siti Fatimah. Melalui anak beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang merupakan cucu Rasulullah, maka dari situlah darahnya Rasulullah terus bersambung kepada keturunan yang setelah Sayyidina Hasan dan Husain. Ini menunjukkan Allah menjadikan kekhususan bagi Siti Fatimah. Maka Nabi punya perhatian yang istimewa. Kalau kita baca tentang sejarah Siti Fatimah, kita akan tahu bagaimana beliau menjadi wanita yang termulia di antara wanita-wanita. Sampai dikatakan, ada yang mengatakan, siapa wanita termulia di antara semua wanita? Dia mengatakan Siti Khadijah, terus Siti Fatimah. Dia mengatakan Siti Fatimah, terus Siti Khadijah. Dia mengatakan Siti Maryam, terus Siti Fatimah. Ini berbeda-beda ulama, tapi yang masuk kelompok orang termulia adalah ya Siti Maryam, terus Dewi Asia, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ini wanita-wanita termulia di dunia ini gitu loh. Makanya nama-nama mereka banyak dipakai sebagai nama anak-anak kita dulu. Sekarang nggak keren lagi, namanya Ruqayyah, jelek banget sih namanya, nggak keren namanya. Sekarang orang pilih nama anaknya hanya baca dari Google, baca dari buku-buku nama Islami, ya kan? Ini nama-nama Islami ini bagus, ya memang namanya bagus-bagus, tapi nama-nama itu tidak diletakkan kepada nama seorang pendahulu hingga kamu nggak mendapat keberkahan apa-apa gitu loh. Tapi kalau kamu pilih nama-nama orang terdahulu, selain nama itu bagus, kamu juga mengharap keberkahan dari pemilik sebelumnya gitu loh. Kok namanya Sayyidah Ruqayyah, nama anak kamu siapa? Ruqayyah. Mudah-mudahan kayak Sayyidah Ruqayyah, putrinya Rasulullah gitu loh. Tapi kalau kamu ambil di Google, namanya siapa? Namanya Nurlela atau apa namanya? Nama yang aneh-aneh. Sekarang orang sering pakainya 3 nama, bukan 2, 1, enggak, 3 nama. Sedangkan di zaman Nabi enggak ada putra Nabi, sahabat Nabi, 1 nama semua, Ali, Abdullah, Utsman, Umar, Ruqayyah, Fatimah. Sekarang enggak lah itu pokoknya direnteng dah namanya dah. Masalahnya kadang pada ikut andil, kakeknya 1, nanti maknya 1, bapaknya 1. Itu Pak RT belum tuh. Kalau Pak RT ikut andil juga 4 nama ente, Masya Allah. Jadi kalau kita mau ambil keberkahan, ya nggak usah lihat nama-nama situ, ambil nama-nama dari pemimpin-pemimpinnya umat sadatuna gitu, yang menjadi tokoh-tokoh yang kita panuti gitu loh, sebagai panutan-panutan kita. Makanya kalau di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Islam, kayak di MI, di madrasah-madrasah, maka sampul-sampul buku itu kalau bisa diberikan sampul buku yang gambarnya apa? Ulama, kiai-kiai, agar mereka punya kecenderungan gitu loh. Kalau mereka beli bukunya di tempat-tempat lain kan gambarnya nggak jelas, yang dipilih gambar-gambar artis Korea yang kamu nggak kenal lagi siapa lagi nih orang
main film kok ngantuk semua, nggak ada yang melek begitu. Begitu kan. Ya begitu, drakor. Sekarang jadi kebanggaan. Ya, dijadikan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapat kemuliaan, maka pakai nama-nama ini sebagai nama putra-putri kita agar mendapat keberkahan dari mereka. Terus yang kelima, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Ummu Kulthum. Innama yu'rafu bihadhil kunniyah fala yu'rafu laha ismun wa matat sanatun tis'i minal hijrah. Enggak diketahui secara pasti nama aslinya siapa, hanya tahu namanya Ummi Kulsum sesuai dengan nama kunyah. Ya, Ummi Kulsum kan nama kunyah. Bukan. Kunyah. Jadi kayak istri ente dipanggil Bunda Restu lah gitu loh. Ini siapa? Bunda Restu. Loh, nama aslinya siapa? Ya bukan itu gitu loh. Itu kan nama dinisbatkan kepada anak, disebut kepada yang lain kunyah. Dia juga dipanggilnya apa? Ummi Kulsum. Umi kan bunda. Kulsum ini yang dinisbatkan kepada beliau. Ini nggak diketahui apa nama aslinya siapa, nggak diketahui. Artinya nggak ada orang nyelidikin itu gitu loh maksudnya. Orang ya manggil aja, begitu nanti ahli sejarah mau nyatet namanya siapa ya nggak sempat ditanyain dulu. Memang orang manggil aja begitu, nggak terus. Masyhurnya itu doang gitu. Nggak masyhur yang lain lagi nggak ada. Dan beliau meninggal ketika tahun 9 Hijrah. Berarti 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak 1 tahun. Nanti kan Nabi kan di Mekah 13 tahun, di Madinah Nabi 10 tahun. Mulai perhitungan Hijriah kan mulai Nabi hijrah. Jadi kalau tahun 9 Hijrah berarti setahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri beliau yang terakhir bernama Ummi Kulsum. Kalau Siti Fatimah meninggalnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Siti Fatimah diantara pula yang dapat julukan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Jadi ibu bagi ayahnya. Artinya ketika akan meninggalnya Siti Khadijah, pesen lah, terus nanti yang mau ngurusin ayah kamu siapa? Tiba-tiba saya, Umi, udah tenang aja Umi. Makanya begitu Uminya meninggal, semua yang mengurus kepentingan Rasul adalah Siti Fatimah. Maka dia disebut sampai Ummu Abiyah, jadi ibu bagi ayahnya sendiri, maksudnya yang ngurusin ayahnya semuanya gitu loh. Dari mulai pakaiannya, makannya, semua kepentingan Rasulullah sesuai dengan apa yang dijalankan pada masa hidupnya Siti Khadijah, terus dilaksanakan. Disebut keadaannya demikian. Ketika akan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpesan kepada Siti Fatimah bahwa nanti di antara semua putra putriku, semua sahabatku, kamu yang duluan nyusul aku. Dapat berita ini, Siti Fatimah tersenyum, senang maksudnya. Karena betapa cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Siti Ummi Kulsum meninggal 1 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ruwiya annahu Sallallahu Alaihi Wasallam jalasa ala qabrihi wa innahu tadrufani. Faqala hal fikum min ahadin lam yujami' al-lailah. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kuburnya Ummi Kulsum, Sayyidah Ummi Kulsum. Sementara kedua mata beliau
bercucuran air mata. Artinya ketika mau memasukkan Ummu Kulsum ke dalam lahat, beliau menangis dan beliau berkata, siapa di antara kalian yang tidak berjima tadi malam? Siapa yang semalam nggak kumpul sama istrinya, siapa? Waqala Abu Thalhah, ana. Maka berkata sahabat Rasul namanya Abu Thalhah, ana. Faqala inzil qabruha fanazala. Maka diperintah Rasul, turunlah ke kuburannya. Maka beliau yang disuruh memasukkannya ke dalam liang lahat. Ini ada isyarah apa ya, kita nggak ngerti gitu loh. Bukan terus kalau semalam habis kumpul nggak boleh nguburin, kan nggak begitu. Ini bisa ribet nanti persyaratan yang nguburin, nggak boleh kumpul. Ada kekhususan yang diisyarahkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagian riwayat menceritakannya demikian. Maka 5 putra putri Rasulullah ini semuanya berasal dari ibu yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Kemudian putra beliau yang terakhir wa Sayyiduna Abdullah. Oh, ini masih Siti Khadijah. Wa Sayyiduna Abdullah, ini urut-urutannya, wa huwa al-mulaqabu bi Thayyib wa mulaqabu bi Thahir. Nah, ini yang jadi banyak nih. Putranya Rasulullah dari Siti Khadijah yang terakhir adalah namanya Sayyid Abdullah, mengambil nama abahnya. Dari Siti Khadijah. Bernama Abdullah. Tapi orang sering menjuluki dia namanya Thayyib. Ada pula yang manggilnya Thahir gitu loh. Maka dianggap oleh para sejarawan ada 3 nama. Dianggap 3 orang. Ada Thayyib, ada Thahir. Padahal itu nama julukan dari Sayyid Abdullah. Wakila huma ismani li syahsaini bi isqati Abdullah wa jumlati auladihi thamaniyatun. Maka kalau dihitung itu menjadi nama lain, berarti jumlahnya 8 gitu loh. Fakila kadzalika ma'aziyadati Abdullah fahum tis'atun. Ditambah lagi Abdullah nama lain lagi, berarti jumlahnya 9 gitu loh. Beda-beda ulama ketika memutuskan ini nama satu apa nama beberapa orang gitu loh. Maka kalau dilihat dari keadaan ini, ketika mau diputuskan Thahir dan Thayyib itu 2 orang, Abdullah juga nama lain, maka jumlahnya ada 9. Abdullah juga meninggal di waktu kecil. Terus ada lagi namanya Wasayyidatuna Wasayyidah Wasayyid Ibrahim. Yang terakhir putranya Rasulullah Sayyid Ibrahim. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala laila wiladatihi. Maka Nabi bersabda ketika malam lahirnya Sayyid Ibrahim, wulida li lailata ghulamun samaituhu bi ismi abi Ibrahim. Telah dilahirkan untukku pada malam hari ini seorang anak laki-laki yang aku beri nama dengan nama bapakku, arti bapak moyangnya, pendahulunya yaitu Ibrahim. Maka berdasarkan hadis ini, wa min dzalika yu'khadhu masyru'iyatu tasmiyah min hinil wiladah. Berdasarkan hadis ini maka diambil pemberlakuan di dalam syariat
bahwa disunahkan memberikan nama kepada anaknya pada hari kelahiran, bukan waktu hamil gitu loh. Istri saya hamil, Bib, namanya siapa? Ya, nanti nunggu lahir dulu, nggak buat cadangan, Bib, persiapan. Oh, buat cadangan. Ya nggak apa-apa buat cadangan, namanya milih-milih dulu. Tapi diumumkannya bahwa hari ini saya kasih nama putra saya Fulan itu setelah lahir. Makanya walimatut tasmiyah itu yang disunahkan apa? 3 hari, 7 hari, 7 hari, terus 14 hari sama 21 hari. Itu apa? Sampai batasnya itu. Jadi mulai lahir nih disunahkan sampai 7 hari, itu sunah tuh. Lebih 7 hari sampai nanti batasnya 14 hari. Itu mau apa namanya? Mau potong rambut, mau akikah, itu di waktu-waktu itu tuh sesuai dengan apa yang dilaksanakan Nabi. Batas akhirnya sampai 21 hari. Nah, setelahnya sama. Mau ente akikahnya umur 10 tahun, 20 tahun, aki-aki udah sama gitu loh statusnya. Yang penting akikah aja lah lo gitu loh. Tapi kalau pemberian nama ini sunnahnya sejak awal kelahiran. Wa amma haditsul amri bitasmiyatil mauludi yaumas sab'i wal maksudu minha annaha la tu'akhkharu anhu. Maka hadis yang memerintahkan untuk pemberian nama terhadap bayi yang dilahirkan pada hari yang ke-7 maksudnya jangan lebih dari hari yang ke-7 gitu loh. Pemberian nama. Sesungguhnya penamaan tidak boleh ditunda dari hari yang ke-7. Jadi dimulainya kapan ya? Hari pertama kelahiran, batasnya sampai hari yang ke-7. Li'annaha la takunu illa fihi bal hiya masyru'atun min hinil wiladah ilaihi. Karena sungguhnya pemberian nama itu tidak boleh jadi kecuali pada hari ke-7. Bahkan penamaan itu disyariatkan ketika mulai hari kelahiran. Maksudnya bukan ngasihnya nama harus hari ke-7, bukan gitu loh. Maksudnya batasnya sampai hari yang ke-7, jangan lebih lagi. Padahal apa? Lahir sudah punya nama ya. Cuman kadang kalau namanya itu bingungin, namanya siapa? Bayi kan repot. Nanti bayi semua kan. Bayi terus namanya. Apa itu bayi aja. Cucu bayi terus dipanggil orang enggak tua-tua dia. Itu begitu. Jadi ketika pemberian nama maka batas akhirnya adalah hari yang ke-7. Li'annaha la takunu illa fi bal hiya masyru'atun min haini bilada ilahi wa asya sab'ina yauman. Dan Sayyid Ibrahim hidup selama 70 hari, berarti 3 bulan. 2 bulan 10 hari. Maka Sayyid Ibrahim juga diantara seorang anak yang dipenuh dapat perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Artinya setelah lama Nabi mempunyai putra lagi dari wanita yang lain selain Siti Khadijah. Makanya istri-istri beliau yang lain ya rada cemburu kalau sama Siti Maryam Maria Al-Qibtiyah.
yang jadi istri beliau. Cuma dua dari dua istri yang Ya, anak yang lain nggak ngeluarin anak. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua dari Mariatul Qibtiyah. Wa kulluhum, maka dijelaskan semua yang tadi disebutkan min Khadijatil Kubra illa Ibrahim famin Mariatal Qibtiyah. Semua yang disebutkan tadi dari Siti Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang beliau dilahirkan dari Maria Qibtiyah. Artinya seorang sariyah, istri yang berasal dari tangkapan peperangan gitu loh. Jadi ketika perang maka ada wanita-wanita yang tunduk, maka dijadikan istri. Hadiah. Wahia awalu imra'ata tazawwaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah adalah wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj ghairaha hatta matat wa hiya afdalun nisaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi sehingga Siti Khadijah meninggal. Jadi beliau istri pertama Nabi, dan Nabi tidak menikah selagi masih bersama Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah meninggal, barulah Nabi menikah dengan perempuan yang lain. Kama qala ba'duhum min Bahril Basit, dikatakan ulama-ulama yang mengarang sebuah syair tentang kemuliaan Siti Khadijah. Beliau adalah di antara istri-istri Nabi yang termulia. Fudlan nisa'i bintu Imran fa Fatimatu Khadijatun summa man qad Allah. Wanita yang paling utama di dunia ini adalah bintu Imran, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian summa Fatimah, lalu Siti Fatimah. Summa Khadijah, kemudian Siti Khadijah. Summa Aisyah, Asiyah, istri Fir'aun yang telah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Ya, kalau diurutkan pada 4 atau 5 wanita yang mulia-mulia ini, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Siti Asiyah. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Beliau berasal dari Mariatul Qibtiyah. Karena beliau Maria Qibtiyah adalah sariyata lahu sallallahu alaihi wasallam ahda halau Muqawqis al-Qibti, yang mana dimiliki oleh Nabi sebagai hadiah kepada beliau dari Raja Muqawqis al-Qibti. Qibti itu negeri Mesir, maksudnya disebut negara Egypt ya. Kan terkenal sampai sekarang Qibti, tulisannya negara Egypt, itu negara Mesir. Dari dulu terkenal dengan nama itu, Qibti, atau tulisannya Egypt itu loh. Maka rajanya langsung menghadiahkan kepada Rasul beberapa hadiah, diantaranya adalah Siti Maria Qibtiyah. Wa ahda ma'aha, bersama Maria, Raja Muqawqis juga menghadiahkan beberapa perkara kepada Rasulullah, yaitu diantaranya ukhtaha Sirin, yaitu adik perempuannya lagi bernama Sirin.
Jadi ada Maria, ada Sirin, yang keduanya dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Khoziyan, dan seorang laki-laki yang dikebiri. Seorang apa namanya? Qasim, Kasim, dikasih hadiah kepada Rasulullah. Yuqalu lahu Mabur. Maka nama laki-laki itu adalah Mabur, bukan terbang, bukan, namanya Mabur maksudnya. Wa alfa mithqalin, dan diberikan pula kepada Rasul sebagai hadiah 1000 keping emas min dahabin wa isrina thauban layyinan, dan diberikan pula 20 setel pakaian yang halus, dan diberikan pula wa baghlatan syahba, dan diberikan pula apa namanya, baghla itu ya perkawinan antara kuda dan keledai gitu loh. Namanya apa? Baghla. Syahbaan yang berwarna abu-abu, namanya daldal. Wa khimaron, dan seekor keledai, namanya yang ashab, sama yang abu-abu. Wahwa afiru, namanya adalah afir. Wa yuqalu Ya'fur, dipanggil pula Ya'fur. Itu Nabi itu semua yang ada pada Nabi semuanya punya nama. Unta, keledai, pedang, semua Nabi minta ambil Ya'fur, udah nggak ada yang lain, udah gitu loh, nggak terus ambil keledai yang sebelah sini repot, ambilin Zulfikar, ambilin Saif, ini ada nama, jadi orang nggak salah tujuan lagi, enggak, semuanya jelas. Nabi memberi nama-nama kepada semua barang-barang tersebut. Dan ada lagi wa asalan, dan Nabi diberi pula madu. Min asali banha, yaitu madu yang berasal dari madu banha. Wa ajabal asalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a fi asal banha bil barokah. Ketika Nabi mencoba madu banha ini, maka Nabi merasakan gembira karena adanya khasiat yang luar biasa yang dirasakan Nabi, dan Nabi mendoakan madu tersebut dengan keberkahan. Makanya sering orang jual madu banha, karena madu itu madu yang dikenal sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Asalnya dari Mesir. Wa kanat sarariyatu sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Kemudian sariyah Nabi itu memiliki istri, ada yang dari pernikahan, ada yang hasil kepemilikan. Kepemilikan dari mana? Ya hadiah, dikasih, ini buat ente. Atau hasil dari peperangan, maka jumlahnya sariyah itu ada 4 orang. Wa qad nadhama ba'dhum auladuhu sallallahu alaihi wasallam ala tartibil wiladah min bahri tawil. Faqala, maka ada ulama yang membuat syair tentang putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa awwalu auladin nabi Qasimur Ridha bi kunyatihi mukhtari fafham wa khassila wa Zainabun tatluhu Ruqayyatun ba'daha wa Fatimatu Zahra ija'at alal wila kada Ummu Kulsum tu'addu wa ba'daha
fil islami Abdullahi ja'a mukammila wa kulluhum kanu lahu min Khadijata wa qad ja'a Ibrahimu fi Thaibata tala min mar'adil hasna'i Maryata faqul alaihim salamullahi miskan wa manida wa manidila. Ini sebagaimana kasturi. Ini pujian atau syair yang dituliskan untuk menyebutkan nama-nama putra-putrinya Rasulullah. Dikatakan di sini, adapun putra Nabi yang pertama adalah Qasim yang diridhoi, yang gelarnya adalah yang terpilih, maka pahamilah dan hasilkanlah. Dan Zainab yang diikuti oleh Ruqayyah setelahnya, lalu Fatimah Az-Zahra yang datang secara berurutan, dan begitu juga Ummu Kulsum yang diperhitungkan keberadaannya, dan setelah itu di dalam Islam menyusul Abdullah, yakni datang sebagai penyempurna, dan seluruh putra-putra anak-anak beliau ini dimiliki oleh Nabi dari Sayyidah Khadijah. Dan sesungguhnya telah datang Ibrahim dari kota Thaibah Madinah menyusul anak-anak Nabi yang lain dari seorang wanita yang cantik yaitu Maria, maka berdoalah kepada mereka semoga Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan hingga menjadi harum seharum misik dan kasturi. Ini lengkap sudah apa yang menjadi akidah yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Wa hadza ay qauluhu wa yambaghi ay ya'rifa, maka perkataan yang tadi dikatakan seyugyanya atau selayaknya, sepantasnya adalah yang dimaksud oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri, ay qauluhu khatimatun ila akhir, dan selayaknya untuk mengetahui atau ucapannya penutup sampai akhir kaul, akhiru ma yasarahullahu min fadlihi wa karamihi, adalah akhir dari apa yang Allah telah memberikan kemudahan bagi dirinya dan keberkahan juga karunia dan juga kemurahan Allah Azza wa Jal kepada beliau. Dan beliau mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta. Ata bil hamdalati iktidaan bi ahlil jannah fa inna dzalika akhiru du'aihim. Maka Imam Baijuri mengucapkan alhamdulillah karena meneladani ucapan ahli surga, karena hamdalah adalah akhir dari doa para penghuni surga. Jadi kalau seperti yang diriwayatkan orang-orang yang masuk surga, maka beliau akan mengucapkan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum. Kalau di Quran begitu kan, kamu jangan ikut-ikut itu, kamu ya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi mengambil hikmah dari apa yang diucapkan oleh ahlil jannah.
Maka Imam Baijuri menutup kitab ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Membukanya dengan alhamdulillah juga sesuai dengan kalam Al-Quran. Menutupnya dengan alhamdulillah juga sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, karena mencontoh orang-orang ahli surga yang akhir ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kitab ini ditutup pula dengan sholawat kepada Rasulullah, yang mana mendoakan agar senantiasa Rasulullah mendapatkan curahan rahmatnya Allah. Begitu juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga memberikan kesejahteraan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau. Hadza akhiru ma yasarahu Allah Ta'ala ala risalati thayyib ala risalati al-latifah. Dan inilah akhir dari apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau untuk menuliskan kitab ini, untuk menuliskan risalah yang kecil ini. Allati liqasidiha khafifatun walimuta'allimiha nafi'atun, yang semoga bagi orang yang menginginkan, yang ingin mendapatkan kemudahan, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Dan bagi orang yang mempelajarinya, mudah-mudahan juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Wallahu as'alu wa biniyatihi atawassalu ayyaj'ala hadhil kitab khalisatan liwajhihil karim. Dan hanya kepada Allah, kata beliau, saya memohon, dan hanya kepada Nabi Muhammad saya bertawassul agar menjadikan penulisan kitab ini murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu as'alu wa binabiyyi atawassalu ayyaj'ala hadzal kitab khalisatan liwajhil karim wa ayyanfa'a biha naf'al amim. Dan semoga pula memberikan manfaat dengan kitab ini dan dengan manfaat yang merata. Artinya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kemanfaatan yang luas pada siapa saja yang bisa memberikan kefahaman dari kitab ini. Wal marjuu mimman ittala'a 'alaiha ayad'u wali bil ghufrani lidzunubi wal isyani minal maula ar-raufur rahim. Dan diharapkan dari orang-orang yang mempelajari kitab ini adalah agar dia mendoakan saya. Ini Imam Nawawi berkata, agar memperoleh pengampunan dari dosa-dosa dan dari perbuatan maksiat, dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha belas kasihan, dan Zat yang Maha kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidi waladi adnan fi kulli waqtin wa awanin. Dan
Semoga senantiasa tercurahkan rahmat Allah atas Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Sayyid Adnan sepanjang waktu dan masa. Walhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha luhur dan maha agung. Qala muallifu wa kana al-farahu min jam'iha fi yaumi sab'i min syahr Rabiul Awwal al-mubariki fi syuhuri sanah min hijriyah an-nabawiyah. Maka pengarang kitab ini mengatakan bahwa kitab ini selesai disusun pada hari yang ke-7 pada bulan Rabiul Awal yang diberkahi di antara bulan-bulan di dalam bulan Hijriyah pada tahun 1297 Hijriyah. Berarti kalau sekarang sudah berapa? 1443. Berarti sudah 150 tahun. Sekarang 14 berapa? 43. Berarti 140 berapa? 6 tahun. Artinya sudah berapa generasi kita yang mengamalkan kitab ini terus. Maka jangan kita terus mengikut kelompok-kelompok yang baru yang keluar daripada tuntunan para salafuna soleh. Tetap kita berpegang pada kitab-kitab ini agar kita mendapat keberuntungan sebagaimana keberuntungan mereka di dunia sampai di akhirat. Ala sahibiha afdhalu sholati wassalami wa atammu at-tahiyat wallahu a'lam. Maka terhadap pemilik kitab ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya yang paling utama dan penghormatan yang paling sempurna, dan hanya Allah lah yang mengetahui segala kebenaran. Maka inilah akidah yang wajib kita ketahui secara sempurna sebagai orang Islam. Adapun selebihnya dari ini maka itu adalah kifayah, fardu kifayah. Ini adalah fardu ain yang wajib kita ketahui. Maka ajarkan ini kepada anak-anak kita, istri kita, orang-orang dekat kita, tetangga kita, agar mereka mengetahui isinya 2 kalimat syahadat dan mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada pada akidah tersebut dari kehidupan kita hingga akhir hidup kita nanti. Kita bawa akidah ini selamat bersama anak-anak kita, keluarga kita, dan Allah berikan kita kemudahan di waktu-waktu yang genting agar kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga selamat mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna 'ala al-dha'i ashrafna fatub 'alaina tauba
تغسل كل حوبة استر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى العبد وآله وصحبه تحصيص بي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.